Jujur sepak bola itu perantara aku ke bapak. Karena bapak yang pengen banget aku jadi pemain bola. Cuma emang kalau dari diri aku, cita-cita aku jadi dokter. Tapi aku korbanin itu sekarang buat jadi main bola. Perkenalkan, nama saya Hanifah Halimatus Syadia Suwandi, tempat tanggal lahir 24 Oktober, Sukabumi, balikan lagi. Sukabumi 24 Oktober 2003, sekarang main di tim PON Jawa Barat. Dulu itu awalnya iseng, karena almarhum bapak itu seorang pelatih di SSB Bintang Timur. Tapi setelah bapak meninggal, akhirnya aku latihan kebetulan lapangnya deket banget sama rumah. Cuman jadi rumah, ada tribun, jadi lapangan deket banget. Akhirnya aku pindah ke SSB itu. Dan kebetulan SSB Siliwang ini pun dibentuknya tuh sama bapak dan sahabat-sahabat bapak. Akhirnya aku pindah ke situ. Cuman emang lebih kebantunya karena hampir tiap hari, bahkan tiap hari sih. Tiap hari itu aku main bola sama cowok. Itu dari SD, terus kayak sempet deh kejadian dulu, aku kan sekolah agama itu sore jam 4. Nah sebelum masuk kelas itu aku main bola dulu, nanti pas pulang aku main bola lagi, jadi pulang itu sekitar 5:30, jadi pulang tuh pasti jam 6. Dan aku kan kesana pakai rok, kerudung, pakai seragam. Nah si roknya aku buka, aku wel, aku masukin tas. Jadi aku udah kayak double, pakai koloran, terus pakai jersey kayak gitu. Terus dari situ akhirnya bukan cuman hobi. Jujur sepak bola itu perantara aku ke bapak. Karena bapak yang pengen banget aku jadi pemain bola. Cuma emang kalau dari diri aku, cita-cita aku jadi dokter. Tapi aku korbanin itu sekarang buat jadi main bola. Terus kalau kayak main bola itu kayak ngerasa ada bapak. Dulu tuh ditinggalin bapak sekitar kelas 3 SD, 7-8 tahunan lah. Makanya kayak udah lama banget, dan setelah tahu amanat bapak untuk Hanifah, jadi lebih ambisi sih di sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di senior baru di AFF itu berapa kayak mungkin 3-4 kali. 3-4 kali main. Di midfielder. Itu dipilihin sama pelatih atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Jujur kalau di sini aku sempat diarahkan untuk jadi striker atau di winger. Cuman aku sendiri, naluri aku lebih nyaman di midfielder. Menurut aku tuh penting. Aku sendiri kalau misalnya main, kan ada kayak lagi underperform atau latihan tuh, apalagi cewek kemudian jadi kayak lagi males, kadang suka lupa scanning, itu yang bikin aku repot. Jadi bisa salah kontrol dan salah passing. Sebenarnya kalau gelandang udah bisa scanning, itu kedepannya enak. Bahkan misalnya dia nggak bisa long pass atau crossing kayak gitu-gitu buat switch play, sebenarnya nggak masalah, asal dia bisa scanning, dia bisa mindahin bola dari bawah pun nggak masalah. Yang penting harus bisa scanning kalau menurut aku. Dulu tuh awal kalau nggak salah kumpul bulan Juni, aku sempat dihubungi dari bulan April. Itu sama 4 orang berbeda. Jadi dari mulai manajer, terus ada yang buat ngurusin pemain, dari dirtek sampai ke coach. Sampai aku ditelepon Coach Rudy buat biar latihan di situ, karena kan udah nggak ada tim lagi setelah PON Jabar dibubarin. Aku kayak bertanya-tanya awalnya, ini Persis ini serius atau gimana sih kayak. Dan emang dari mungkin hampir semua yang timnas itu pasti direkomendasikan ke Persis. Nah akhirnya karena feeling aku aku mau ninggalin rumah, jadi aku akhirnya ke Persis. Dan ya nyampe sana, wah kita dapat fasilitas yang sebelumnya aku nggak pernah dapetin. Mulai dari
makan terjamin semua, tempat tinggal itu yang pasti. Terus ya kita di sana lebih ke apa ya, Persis itu yang aku rasain kayak yang misalnya nih pemain biasa aja, tapi di sana kayak bisa jadi kayak artis gitu lah. Jadi diajarin buat nge-branding. Kayak Persis tuh suka Persis kayak ada acara buat kayak Persis Goes to School yang tadinya si pemain tuh pendiam. Jadi si pemain itu harus dipaksa buat bisa public speaking. Jadi nggak harus nggak malu, harus bisa ngomong kayak gitu. Di Persis kayak susah lah dijelasin. Itu durasi kontrak awalnya berapa lama sih? Harusnya 2 tahun, tapi kemarin ada sesuatu jadi nggak nyampe 1,5 tahun udah dibubarin. Hancur galau, kayak lebih sakit dari diputusin pacar lah. Nggak nyangka lah, karena awal aku kesana tuh, Persis kayak gini berarti bakal aman. Apalagi ngelihat Persis itu punya siapa. Itu yang bikin aku lebih yakin buat ke Persis. Ngelihat dari fasilitas dan keseriusan Persis untuk sepak bola wanita. Jadi mungkin emang bener-bener lah Persis mau bener-bener niat ngumpulin pemain, ngumpulin dari level A sampai ke Z mungkin, terus dari itu kita macem-macem beragam suku, daerah, agama bahkan. Itu yang bikin aku yakin kalau Persis nggak akan dibubarin. Bahkan aku ngiranya bakal perpanjang kontrak. Cuman karena ada sesuatu akhirnya dibubarin. Banyak. Salah satu yang paling ngangenin tuh? Makan bareng pemain, pelatih, terus kayak kemarin tuh full Ramadan tuh aku di sana bareng-bareng. Jadi kayak sebelum buka puasa kayak kita ngapain, terus sahur bareng-bareng. Terus ya pasti di lapangan sih yang paling kangen. Walaupun cuma sebentar. Ya kalau bisa dibilang ya semua aku kangen. Kangen dimarahin coach, kangen kita ada masalah dan nyelesain bareng-bareng tanpa keluar. Kangen aku ngerasain aku sakit itu semua bener-bener ngurusin, gak ada yang kayak cuek atau ya gimana ya, hampir semua lah nanyain kabar kayak gitu-gitu. Terus kayak misalnya ketika aku bad mood ditanya kenapa, nggak yang didiemin. Terus kangen momen away, nyanyi-nyanyi di bis, joget-joget, kangen lah semua. Mungkin kalau nggak ada tawaran, aku sendiri sekarang pun serius di bisnis. Jadi aku bakal serius di bisnis. Cuman aku emang janji sama diri aku sendiri kalau ada liga dan Persis nawarin, aku langsung yes. Jadi ya nggak usah ngobrol ini itu jadi. Dan mungkin aku jamin semua pemain kayak gitu. Yang kemarin ngerasain nyamannya gimana di Persis. Kayak bener-bener rumah buat aku. Dibandingin sepak bola sama bisnis, income-nya lebih gedean mana? Bisnis jauh berkali-kali lipat. Oke. Sembuh dari cedera itu susah banget. Aku kira aku cedera parah itu di patah. Ternyata setelah itu aku ngalamin lagi 2017 patah itu 2014 kalau nggak salah. Terus aku masuk timnas. Nah pas di timnas itu sih yang gila, kena banget mentalnya. Karena aku di situ tapi aku nggak bisa kontribusi besar untuk tim. Jadi aku hamstring grade 2 waktu itu dan harusnya memang operasi. Tapi setelah dari situ aku penyembuhan tradisional, akhirnya sembuh total. Masuk ke timnas lagi, aku malah cedera lagi meniskus. Salah tumpuan, kalau itu 1 hari mau berangkat. Kita ada sparring dulu, itu aku salah tumpuan. Terus dari situ aku nggak ikut event yang kualifikasi Piala Asia U17 di Kirgistan. Nah itu aku nggak ikut baru.
Itu sih yang menurut aku apalagi cedera meniskus ACL itu mematikan ya buat pemain bola. Jarang lah yang bisa balik ke perform 100%, jarang banget. Apalagi cewek itu menurut aku meniskusnya lemah. Jadi itu tantangan besar lah buat aku. Apalagi ngilangin trauma, overthinking. Apalagi kan cewek biasanya udah overthinking duluan sebelum kita mau ngapain. Pasti kayak mikir, bisa nggak ya, kayak gitu. Takut kayak gitu. Semangat terus, jangan dulu mikir ke materi atau aku nggak punya alat latihan atau aku nggak ada lapangan. Semangat, karena sepak bola, aku main bola itu bisa latihan dimanapun. Aku sendiri dulu kayak suka juggling di kamar, di dalam rumah. Dan kalau emang hatinya di sepak bola, sempet terus kayak nggak diizinin orang tua, coba buktiin dulu. Kalau emang nggak bisa diobrolin baik-baik, coba buktiin dengan prestasi. Aku yakin kedepannya orang tua bakal support. Dan jangan nyerah lah, karena emang sepak bola di Indonesia kayak gini. Terus kalau nggak mulai regenerasi kalian yang kalian aja kayak gitu udah nyerah, kayak gimana kedepannya nasib Indonesia? Kalau misalnya si regenerasinya nggak bisa berbuat lebih, nanti bakal sama aja kayak gini. Gitu. Semangat terus intinya.